Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Kembali kita bertemu pemirsa pada Senin malam, dan judul malam ini sepertinya nggak janjian, tapi seperti berhubungan dengan yang minggu lalu ya. Judulnya apa malam ini? Jangan lupa menikah. Jangan lupa menikah ya. Ini kayaknya penting banget nih pertanyaan ini untuk muda-mudi ya yang ada saat ini ya. Karena banyak sekali orang yang pacarannya udah kelamaan lupa menikah. Jadi diingetin sekarang ya. Jadi supaya udah pacaran ya jangan lupa untuk menikah ya. Betul. Baik, ayat temanya diambil dari Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-4. Kejadian 24 ayat yang ke-4, demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami sangat bergembira oleh karena satu kesempatan yang indah. Pemirsa dan kami semua boleh mengikuti program Obsesi Hati sebagai satu pelajaran yang kami percaya sangat berharga, dan dengan pertolongan Tuhan akan pimpin program acara malam hari ini. Berkati pendeta dan Ibu Kuntaraf yang akan membawakan materi, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pelajaran ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dan dapat menjadi manfaat bagi kehidupan kami. Hamba berdoa untuk teman-teman kru Hope Channel yang memandu acara ini. Berikanlah kelancaran Tuhan. Jaringan internet atau media yang digunakan, jauhkan dari segala gangguan, dan biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terpujilah Tuhan namamu untuk acara ini. Ampuni dosa kami begitu banyak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Sekedar mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke kolom komentar YouTube ataupun Facebook Live dari Hope Channel Indonesia, ataupun melalui call center dari Hope Channel Indonesia. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan Ibu. Shalom. Shalom. Leo dan Fitri. Malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Di sana. Senang sekali melihat masih segar tetap ya, pendeta dan Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita nggak sabar lagi untuk mendengar pembahasan yang ya kalau kita bilang ini sambungan dari yang minggu lalu ya. Iya, betul. Nah, ini satu pelajaran yang baik. Silakan pendeta dan Ibu pembahasannya. Ya. Baik pemirsa yang berbahagia, kita belajar jangan lupa menikah. Rupanya banyak orang yang lupa. Ya. Kadang-kadang kita dapatkan seorang sudah usia yang cukup umurnya untuk menikah, tetapi masih belum menikah. Belum mau menikah. Ya, kalau tanya kenapa? Oh nantilah. Ya, nantilah. Ya. Akhirnya nggak jadi-jadi. Nah, ini nasihat yang telah dibuat, artinya apa yang dikatakan oleh Abraham kepada hambanya. Pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ya, rupanya Ishak waktu itu pun sudah 40 tahun ya. Jadi belum dapatkan jodohnya ya. Maka orang tua yang harus carikan ya. Sebab ya orang tua mengharapkan seorang yang baik yang akan menjadi menantunya. Baik, apa yang dikatakan sesuai dengan Pew Research Center ya. Ya, ini dikatakan jumlah orang Amerika yang tidak mau menikah meningkat usia 25 sampai 54 tahun. Bayangkan sampai 54 tahun masih belum mau menikah ya. Pada tahun 1990 hanya 29%, tapi pada tahun 2019 naik jadi 38%. Jadi makin lebih banyak orang suka remain single. Jadi lebih berdiri sendiri saja. Bagaimana Indonesia? Ya. Sekitar 128 juta dari total 282 juta penduduk
tahun 2024 masih belum menikah. Ini berarti sekitar 45% penduduk Indonesia, terutama di kalangan Gen Z, ya, masih berstatus lajang. Ya. Laki-laki pada tahun 2022 sekitar 31,8 juta laki-laki berusia 15 sampai 49 tahun belum menikah. Ini sudah hampir 50 tahun loh. Atau 42,3% dari total laki-laki pada usia tersebut. Jadi persentasenya cukup tinggi. Sedangkan untuk perempuan sekitar 20,7 juta perempuan berusia 15 sampai 49 tahun belum menikah, atau 28,4% dari total perempuan pada usia tersebut. Ya. Jadi dengan melihat kepada ini, kita coba lihat bahwa ternyata jumlah mereka yang belum menikah itu cukup tinggi. Cukup tinggi, ya. Nah, kenapa orang masih belum mau menikah, ya? Ya, alasan pertama mereka rasa belum siap menikah. Oh, belum cukup, belum mapan dan sebagainya. Saya belum punya rumah, ya. Gaji saya masih kecil, ya, pas-pasan, ya. Kemudian merasa tidak sanggup menanggung tanggung jawab atau membuat komitmen sebagai suami istri. Aduh, susah lah, ya. Terikat nanti ada anak dan sebagainya. Ya. Kemudian yang tiga, merasa lebih senang hidup sendiri. Kan kalau sendiri, wah, santai aja, mau bebas kemana-mana, ya. Terus mempunyai trauma masa lalu, mungkin sudah pernah pacaran dulu tapi aduh traumatik sekali. Jadi kemudian diputuskan. Aduh, nanti kalau misalnya pacar lagi nanti diputus, bagaimana? Atau orang tua pernah bercerai, ya. Jadi kemudian terasa traumanya sangat besar sekali oleh sebab tidak tahu dia harus ikut bapak atau ikut ibu. Jadi trauma masa lalu menyebabkan orang katakan lebih bagus saya tidak menikah. Ya. Terus prioritas pada karir atau tujuan pribadi, lebih bagus saya menjadi seorang profesional, ya, daripada menikah, terikat, jaga anak dan sebagainya. Kemudian tidak terikat dengan pasangan, ya, itu salah satu alasan yang lain. Ya, takut tidak bisa membahagiakan pasangan, jadi makanya nggak mau merit, ya. Nanti saya sudah menikah, ternyata saya tidak bisa mencukupi akan keluarga, ya gimana? Ya, jadi lebih bagus tidak usah menikah. Terus mempunyai kegiatan alternatif, bahagia dalam pencapaian. Oh, saya sukses dalam mencapai. Pokoknya dia mencapai sesuatu. Ya. Baik sebagai pekerjaan relawan, perjalanan, keterlibatan dalam masyarakat, dan membentuk persahabatan erat dengan keluarga dan kawan-kawan. Ya. Jadi oleh sebab adanya kegiatan alternatif, dia tidak merasa perlunya seorang pendamping. Ya. Dan ini adalah satu hal yang telah terjadi. Baik. Nah, sekarang mengapa menikah? Ya. Kembali ini kita sedikit ulangi apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu, ya. Pertama, manusia adalah makhluk sosial. Ya, kalau kita lihat dalam Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri aja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa, no man is an island. Tidak ada manusia yang hidup live alone. Ya, jadi dengan demikian perlu, ya, seorang teman. Ya. Ini menurut Alkitab, dalam perencanaan untuk manusia yang pertama kali. Kemudian untuk mendapatkan keturunan. Ya, Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi rencana Tuhan sejak awal adalah untuk beranak cucu, artinya be fruitful and multiply. Ya. Jadi untuk memiliki keturunan, kan senang Anda akan dapatkan bahwa rupanya ada anak, kemudian ada cucu, ya. Kalau bisa dilihat cicit juga, ya. Kalau bisa, ya. Kemudian alasan ketiga, kenapa kita mencari jodoh? Karena manusia memerlukan penyaluran kasih. Ya, kalau kita baca dalam Pengkhotbah 9 ayat 13, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari.
Jadi menikmati hidup dengan istri atau dengan suami, ya. Ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia, ya. Kemudian untuk menikmati hubungan intim dengan istri. Ya, kalau kita baca dalam Amsal 5 ayat 18 dan 19, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jerita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Jadi hubungan intim antara suami dan istri adalah satu perkara yang legal, ya. Jadi itu adalah haknya, ya. Tetapi kalau seandainya menghendaki hubungan ini padahal tidak ada istri atau perkawinan, maka itu bukanlah satu perkara yang legal. Oke, kemudian jangan melakukan tindakan yang bermoral. Itu hubungan dengan apa yang barusan dibahas. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 3, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin tetapi mengingat bahaya percabulan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi untuk menghindarkan percabulan, yaitu hubungan yang tidak resmi, ya, hubungan dengan wanita yang bukan istrinya, bukan istri ataupun bukan suami. Jadi itu bukan hal yang Tuhan tepat, kehendaki. ya. Apakah secara pemerintah, apakah itu secara Alkitab, ya. Itulah sebabnya untuk menghindarkan tindakan yang tidak bermoral penting sekali untuk hubungan suami istri, ya. Kemudian kita lihat alasan kenapa orang itu harus mencari jodoh adalah karena kesatuan yang menghasilkan perlindungan dan kebahagiaan. Nah, kalau kita lihat dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 30, perikopnya berjudul kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tanpa adanya Kristus dalam rumah tangga, ingat kita selalu katakan itu, tanpa ada Kristus dalam rumah tangga segitiga itu, maka rumah tangga itu kan tidak dapat berbahagia. Ya, jadi adanya suami istri, ya, dikatakan menghasilkan perlindungan dan kebahagiaan, perlindungan dari berbagai macam tindakan yang tidak bermoral, ya, tetapi juga untuk menikmati akan kebahagiaan, ya. Waduh, kami merasa sangat berbahagia sekali oleh kami hidup sama-sama, ya, untuk 47 tahun. Oke. Baik. Kemudian kita coba lihat apa rencana Tuhan untuk istri. Kalau kita lihat dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dengan segala sesuatu. Jadi tunduk kepada suami itu bukan berarti bahwa artinya injak-injak, tidak, ya. Tetapi mengikuti rencana Tuhan, dan suami juga akan berfungsi seperti bagaimana Yesus berkorban, ya. Maka suami harus selalu berkorban di dalam memenuhi akan kebutuhan keluarga, ya. Dan bagaimana dengan rencana Tuhan untuk suami? Ya, kalau kita baca dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 28, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercalah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihinya diri sendiri. Jadi suami harus mengasihi, sebab kasih adalah kebutuhan daripada sang istri. Tetapi kenapa istri harus katakan tunduk, ya? Sebab kebutuhan daripada suami adalah kebutuhan atas dihormati, ya. Luar biasa sekali, Paulus itu adalah seorang psikologis, ya, yang hebat. Dia mengerti akan kebutuhan manusia. Nah, mengapa orang cari jodoh? Kembali alasan budaya, ya. Kita sudah pernah sebutkan minggu yang lalu, ya. Umumnya secara tradisi atau budaya timur, banyak yang bertanyakan bila seorang masih bujangan dalam usia dewasa, kok sudah umur 50 tahun kok belum married, ya, kok masih single. Itu sering dipertanyakan. Dipikirkan hal-hal yang negatif. Mungkin dia ini begini atau dan sebagainya, ya. Jadi alasan budaya itu penting sekali. Kemudian
alasan segera menikah ya agar lebih serius ya dalam berpacaran, ya jangan pacaran lama-lama ya. Ya kadang-kadang ada orang yang sudah 5 tahun berpacaran tetapi belum juga menikah ya. Nah, belum ada pun planning untuk menikah ya. Jadi kita harus serius planning, simple planning, dan kemudian kalau ada problema yang dihadapi ya kita hadapi bersama. Terus lebih cepat mandiri ya. Mandiri, sebab kalau misalnya tidak menikah kan masih tinggal sama orang tua ya, jadi masih bergantung kepada orang tua. Tetapi dengan menikah maka dia dapat lebih mandiri ya. Hidup yang lebih aman dan tenang ya. Menyadari bahwa dia ada seorang pendamping ya. Agar lebih memahami bahwa cinta itu lebih dari sekedar romantis. Kita bisa saling menyayangi satu sama lain, saling ada companionship. Pokoknya hidup itu di rumah tangga menjadi lebih mesra ya, lebih enggak kesepian kita. Bukan mesra dalam arti hanya sekedar romantis. Banyak kan orang-orang muda yang berpacaran romantis, apa semua peluk cium dan sebagainya, tetapi tanpa berbuat sesuatu yang tanggung jawab ya. Jadi hanya kadang-kadang ingin mendapatkan privilege tetapi tidak mempunyai responsibility ya. Responsibility yaitu memenuhi akan kebutuhan keluarga ya, kemudian mempunyai tempat yang cocok dan sebagainya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting sekali ya. Jadi jangan sekedar romantis ya. Jangan lama-lama. Kemudian yang kelima, agar berpotensi sukses lebih cepat. Kalau kita sudah berkeluarga kan kita berpikirkan, nggak bisa begini-begini, kita mesti berjuang dan sebagainya. Jadi ada pendorong untuk kita punya kehidupan yang lebih sukses. Iya, kalau bergantung kepada orang tua ya artinya kehidupan itu tidak merasa bahwa harus mencapai sesuatu perkara yang sukses yang tinggi ya. Sebab kenapa kebutuhan keluarga masih bisa di-provide oleh orang tua. Oke. Nah, kita lihat coba keuntungan untuk menikah. Jadi ingat penting, makanya judulnya dikatakan jangan lupa menikah. Sebab pernikahan itu mempunyai banyak keuntungan. Ya. Satu, permulaan yang baru ya, kita hidup bersama-sama, everything is new ya, semua baru, kita hidup bersama-sama. Kemudian memastikan satu kesatuan ya, suami dan istri mempunyai tujuan yang sama, bersama-sama mendukung bersama-sama dalam kegiatan gereja apapun di dalam kebutuhan, memenuhi kebutuhan keluarga ya. Itu penting sekali. Terus mengajarkan belas kasihan ya, jadi kita bisa sayang satu sama lain. Nah itulah kalau kamu Tuhan menikah. Tapi kalau kita sendiri kan kita nggak ada perasaan belas kasihan untuk orang lain ya. Atau mungkin ada keterbatasan dalam menyatakan belas kasihan ya. Tetapi ya mempunyai istri ya atau mempunyai suami langsung menunjukkan lebih mengerti perasaan istri, dan kalau mengerti perasaan istri dan ingin berbuat sesuatu istri, dan itulah yang disebut belas kasihan. Terus kemudian keempat, kita memiliki mitra yang dapat dipercayai. Ya, jadi mempunyai mitra ya, Anda bisa curhat ya, menyampaikan akan masalah ataupun problem yang dihadapi, dan itu dapat dipercaya. Kenapa? Ini adalah istri sendiri ya. Nggak akan ngomong gosip-gosip ke orang lain ya. Kemudian berkat keintiman ya, tidak ada sesuatu hubungan yang lebih intim daripada hubungan antara suami dan berkat istri. keintiman termasuk sampai masalah seksualitas dan sebagainya itu diperoleh ya pada saat di dalam pernikahan. Kemudian ekonomi yang lebih stabil. Sebab kalau misalnya ini pacaran artinya tunangan di sini, kemudian ini tunangan ya, laki-laki dengan perempuan dan masing-masing hidup, maka harus ada 2 tempat tinggal kan. Jadi ini kos di sini, ini kos di sini ya. Sama-sama sudah kerja ya. Kemudian tempat yang berbeda. Tetapi kalau misalnya sudah menikah, bisa tinggal satu rumah, kemudian makanannya juga ya lebih hemat ya, masak daripada pergi ke restoran. Jadi secara ekonomi akan lebih stabil. Kemudian memperbaiki kesehatan mental. Tidak mikir-mikirin ya apa yang terjadi dengan saya punya pacar sekarang. Tetapi apa, kesehatan mental, dan tidak usah khawatir ya.
kesehatan mental tidak mempunyai kecemasan. Ya, kemudian kedelapan, keuntungan menikah adalah membuat dia aset untuk komunitas. Artinya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, berbuat sesuatu untuk komunitas di mana dia berada. Ya, kemudian ke-9 memberikan kontribusi dalam mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Karena masing-masing kita sudah bisa dapat memberikan advice dan sudah dapat juga memberikan bimbingan dan sebagainya. Ya, kalau misalnya masih single, artinya dia terlibat di dalam pergaulan yang tidak baik dan sebagainya. Jadi mengurangi kejahatan dalam masyarakat itu dengan pernikahan. Ya. Kemudian ke-10 dia belajar bagaimana menunjukkan kasih yang serait, ya. Iya. Jadi bagaimana kita bisa ekspres kita punya cinta. Cinta yang sebenarnya. Baik, dia akan lebih berbahagia, mempunyai kesempatan, mempunyai keluarga yang diidam-idamkan, ya. Kesempatan untuk menikmati hidup bersama dengan sahabat yang terbaik. Ya, kalau masih sendiri kan lonely, ya. Tapi kalau ada teman hidup itu ya sama-sama kita bisa enjoy sama-sama, mungkin pergi ke vacation sama-sama, enjoy sama-sama, pergi bekerja sama-sama, melayani masyarakat kalau sama-sama. masih pacaran, bagaimana vacation bersama-sama orang menjadi pembicaraan orang, ya apa yang terjadi. Oke, dia akan dapat menikmati berkat menjadi orang tua, dan menjadi orang tua adalah sesuatu berkat, ya. Ya, kemudian dia memiliki seorang yang menerima dia seadanya. Kita terimalah kita seadanya, nggak usah berpura-pura karena kita sudah suami istri. Oke. Beberapa pertimbangan. Pernikahan masih relevan dalam generasi now. Sebanyak orang katakan, itu sudah tidak cocok lagi, itu hanya zaman dulu orang perlu menikah, sekarang hubungan pergaulan bebas saja, ya. Jangan lupa itu adalah satu masih hal relevan yang sekarang. Pernikahan masih relevan sekarang ini, sebab orang yang kebahagiaan itu justru sesuai dengan penelitian diperoleh kalau mempunyai pernikahan yang resmi, daripada misalnya hidup 7-Eleven, ya hidup bersama-sama tanpa menikah, ya mempunyai kemungkinan untuk tidak berbahagia yang lebih besar, dan juga tidak tahu rencana masa depan, ya. Tidak ada tanggung jawab sama sekali karena tidak resmi pernikahannya. Kemudian kita lihat berapa pertimbangan pernikahan tidak selamanya membatasi kebebasan seorang. Kita masih bisa bebas. Orang katakan, kalau saya sudah menikah saya tidak bisa ketemu dengan teman-teman saya. Tidak, kita bisa bertemu. Anak kami, ya, Andrea itu dia dengan teman-temannya 4 orang. 4A, Elvina, Andrea, Ada, dan Ana. Ya, itu sama-sama mereka selalu sampai sekarang setiap tahun mereka bisa berkumpul. Mereka kumpul bersama-sama, mungkin di Florida, kumpul bersama-sama di tempat yang lain. Jadi itu masih tetap bisa terjadi walaupun sudah menikah. Ya, dan Patrick dan teman-teman dengan teman-teman sekelasnya juga mereka jadi pernikahan tidak sama sekali membatasi kebebasan orang. Mereka masih bisa time together dengan teman-temannya. Secara keuangan pernikahan juga menguntungkan. Saya sebutkan mengenai pernikahan hanya satu tempat tinggal, ya. Satu apartemen yang sama misalnya, makan juga dapat lebih hemat. Bukan hanya itu, ya. Banyak bayar pajak juga, ya. Daripada masing-masing membayar pajak kepada pemerintah, ya, tetapi dengan bergabung maka lebih menguntungkan yang bergabung. Jadi kita lihat banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Oke. Nah, sekarang kita tiba ke kesimpulannya. Ya, perkawinan adalah rencana Allah. Sebenarnya Tuhan merencanakan dari mula-mula bahwa manusia bukanlah untuk live hidup alone. Sendiri, ya. Nggak pernah Tuhan rencanakan. Manusia adalah social being. Jadi manusia adalah makhluk yang sosial, yang perlu teman. Makanya Tuhan merencanakan perkawinan. Dan banyak berkat bagi yang menikah. Berkat pernikahan dalam meliputi kesehatan fisik dan rohani. Kita tenteram, kita bisa, kalau salah satu sedih, kita bisa kasih penghiburan dan sebagainya. Pokoknya banyaklah berkat pernikahan. Ya, kesehatan fisik, ya, artinya oleh sebab makanan pun dapat lebih teratur, ya, bisa olahraga bersama-sama dan sebagainya. Jadi lebih sehat, dan juga secara rohani, pergi ke gereja bersama-sama, berdoa bersama-sama di rumah, menguatkan satu sama lain. Itu adalah satu berkat yang luar biasa.
Kemudian keempat, kita lihat bahwa secara keuangan juga pernikahan menguntungkan. Karena kita tadi bukannya satu budget, tapi ada dua budget, dan dua budget ini combine together, itu akan menguntungkan bagi kita. Jadi tidak perlu takut untuk menikah. Ya, jangan lupa menikah, tapi jangan takut menikah. Ya. Ya, kekhawatiran untuk menikah sering tidak pernah terjadi. Itu hanya pikiran saja. Misalnya tidak bisa membahagiakan, justru Anda bisa membahagiakan pada saat hidup bersama-sama, ya. Dan pernikahan itu masing-masing itu ada berkat-berkat tertentu, ya. Jadi Tuhan akan memberkati dan memberikan berkat tersebut. Banyak yang menikmati berkat pernikahan dan merasa berbahagia. Kalau single itu mau curhat kemana? Tapi kalau ada suami kan bisa curhat ke suami. Suami pun kalau ada persoalan apa bisa curhat kepada istri. Jadi ada kenikmatan dalam hidup pernikahan. Sebab itu jangan menyanyiakan berkat Tuhan. Nikmatilah, jangan lupa kawin. Anda bisa menikmati akan berkat-berkat tersebut. Ya. Baik. Oke, terima kasih Terima kasih pendeta. banyak untuk materi yang sangat baik ya. Dan banyak sudah dijelaskan ya. Jadi bahwa kalau kita menikah secara keuangan itu juga tadinya dua jadi satu, benar juga. Ya. Jadi di sini ada teman yang sudah mengangguk-ngangguk ya di studio karena jadi sudah berarti dia setuju. Kita tinggal tunggu undangannya kalau gitu ya, karena dia sepakat dengan pembahasan dari pendeta dan ibu malam hari ini. Dan memang betul juga sih. Kalau pacaran, kalau kita berpisah, khawatir kita dengan pacar kita. Nah. Tapi kalau udah menikah kan udah Ada 24 sama-sama ya. sama-sama terus. Iya, betul. Iya, jadi nggak darah tingginya juga nggak ada lagi ya kalau menikah. Tapi yang saya bilang tadi, ya kalau ini kan berkat menikah itu ada. Nah ini anak-anak muda sekarang nih tanda kutip seperti meragukan bahwa menikah itu mereka berpikir buat beban hidup, tapi enggak. Menikah itu ada banyak berkat yang Banyak tadi keuntungan menikah. Iya, jadi jangan Ada sampai 15 poin loh. Jadi makanya jangan lupa menikah ya yang sudah berpacaran. Oke, baik. Demikianlah akhir dari segmen kita yang pertama. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Ih, seru banget mereka berdua. Romantis banget deh. Kayak goals couple gitu. Aduh, kapan ya aku punya pasangan kayak dia? Mau ditanyain terus lagi sama orang tua, dijekin mulu sama teman-teman aku. Harus apa ya? Oh, aku tahu. Kayaknya aku harus berdoa deh. Ya Tuhan, tolong pertemukan aku dengan pasangan yang takut akan Engkau, yang jujur, baik hati, suka menolong. Dalam nama Yesus, amin. Ah iya, lupa kalau boleh kayak opa-opa Korea ya Tuhan. Sarangi opa. Bro, kamu tahu nggak? Kita pertama perjanjian lama. Kejadian bukan? Sabar ya. Ini bagus loh. Tapi kamu tahu nggak? Kitab sesudah kejadian itu kelar ya? Keluaran. Apa ya, bro? Keluaran. Kitab sebelum Roma itu kisah para mantan kan? Hah? Kisah para rasul. Sabar. Kisah para rasul. Kisah para rasul. Kisah para rasul. Kita sesudah. Udahlah, bro. Apa? Dari tadi kata-kata galau mulu. Kayak papanya Daud aja. Papanya Daud? Siapa emang? Itu lagi dia. Orang bisa selesai itu.
Ada, mana sih ini ID-nya? Dibukain pintu. Sweet banget sih. Aus. Minum dulu tapi kok sulit banget. Aduh gentleman banget, suka deh. Santai, tahan. Dah pakai cara jatuh lagi. Oh please, oh come on, oh. Sayang. Aku anterin kamu aja ya. Enggak usah, nggak apa-apa sayang. Kamu kan masih ada kerjaan. Aku bisa izin bentar. Nggak apa-apa beneran. Sayang, lihat nih aku udah chat driver ojolnya. Nggak apa-apa. Jadi, Oh, aku pergi dulu ya. Udah datang. Bye-bye. Pokoknya aku nggak mau naik lift lagi, kita harus naik tangga. Mau naik lift lagi? Naik lift lagi nggak mau? Dan jika mataku mau menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nggak usah naik lift lagi, nggak usah. Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen berikutnya, dan oleh karena banyaknya pertanyaan, segmen berikut ini kita akan membahas dan menjawab pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita ya. Nah, saya akan langsung saja menanyakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan berikut. Saya perempuan usia 30-an. Sudah mapan secara finansial dan karir tapi belum menikah. Kadang orang tua saya khawatir dan terus bertanya-tanya. Sementara saya merasa belum menemukan orang yang tepat. Apakah saya terlalu memilih atau memang belum waktunya menurut Tuhan? Wah, silakan pendeta dan ibu untuk menjawabnya. Ada beberapa poin yang sangat penting, ya. Untuk mendapatkan seorang yang tepat harus banyak berdoa. Ya, berdoa, ya. Itu yang memungkinkan kita dapatkan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Itu pertama. Yang kedua, jangan harapkan seorang itu sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Ya. Sebab Anda sendiri pun tidak sempurna. Sebab Anda juga tidak sempurna. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mendekatin Anda, ya, dan ada kelemahan-kelemahan tertentu, ya. Langsung pikirkan ya, apakah itu adalah satu perkara yang prinsipil atau tidak, ya. Apakah itu sesuatu yang bisa negotiable atau unnegotiable. Jadi kalau misalnya sudah satu iman dan orang itu juga cukup mapan, ya, misalnya sudah ada pekerjaan, ya, atau kalau misalnya masih sekolah, artinya mempunyai tujuan untuk masa depan. Jadi ada
Anda lihat apakah orang itu cukup bertanggung jawab, ya, jujur, tapi jangan langsung katakan, aduh, dia bajunya agak kusut. Terlalu minor. Jadi jangan perhatikan kepada masalah-masalah yang terlalu minor. Ya, itu adalah satu perkara yang dapat diperkembang. Oke. Jadi jangan harapkan orang yang sempurna. Ya. Kemudian faktor yang ketiga, ikutilah pimpinan Tuhan yang berlaku, ya, kepada hidup Anda sesudah berdoa dan tidak mengharapkan kesempurnaan. Kemudian lihatlah pimpinan Tuhan. Jadi kalau misalnya Anda sudah berdoa dan ternyata yang mendekati Anda itu mungkin mempunyai beberapa kelemahan, selama itu adalah, ya, negotiable, ya, maka tidak perlu harus dikhawatirkan untuk melangkah kepada jenjang yang lebih lanjut. Oke. Sebab toh bukan berarti bahwa Anda akan menikah minggu depan, ya, tetapi mulai pergaulan lebih dahulu. Oke. Jadi mungkin ini yang bisa dipikirkan. Oke. Baik, terima kasih banyak ya. Tipsnya itu sangat membantu itu, Pendeta. Baik. Pertanyaan berikutnya. Saya laki-laki umur 27 tahun. Jujur saya trauma karena orang tua saya bercerai waktu saya kecil. Setiap kali berpikir tentang menikah, saya takut hubungan saya juga akan gagal. Apa ada cara untuk memulihkan luka itu supaya saya bisa siap membangun rumah tangga? Kasihan ya. Silakan Pendeta dan Ibu. Yang dapat dibuat untuk memulihkan adalah lihatlah keluarga-keluarga yang berbahagia. Ya, jadi betul orang tua itu gagal, ya, dalam pernikahan mereka sampai terjadi perceraian. Tetapi ada banyak keluarga yang berbahagia. Ya. Keluarga yang gagal itu lebih sedikit daripada keluarga yang berbahagia. Coba lihat jumlah orang yang cerai itu lebih sedikit daripada yang bertahan terus. Oke. Memang ya di Amerika ada keadaan persentasenya itu mungkin berbeda, ya. Ada lebih persentase perceraiannya lebih tinggi oleh sebab ya pergaulan bebas dan sebagainya. Tetapi ya di Indonesia yang bertahan itu lebih banyak daripada yang bercerai. Ya. Jadi lihatlah, menjadikan panutan misalnya keluarga Anda punya pendeta misalnya, ya, atau keluarga Anda punya ketua, ya, atau mungkin keluarga dari Anda punya om atau tante, ya. Jadi lihat bagian, aduh senang sekali ya rumah tangga itu. Kemudian senangnya punya anak, ya, senangnya untuk mempunyai seorang yang bisa curhat, ya. Ini adalah satu hal yang kita bahas tadi, bahwa kalau kita mempunyai pasangan itu, istri itu ada teman curhat secara pribadi dan sebagainya. Oh, betapa senangnya mempunyai kelimpahan berkat seperti yang kita bahas tadi, ya, berkat-berkat pernikahan. Maka itu akan mengalahkan berbagai macam trauma-trauma yang terjadi oleh sebab orang tua yang bercerai. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu jawabannya. Mudah-mudahan boleh menjawab ya pertanyaan ini ya. Betul. Apalagi ini laki-laki nih, laki-laki biasanya agak lebih susah ya. Baik, pertanyaan berikut. Saya punya teman dekat yang bilang dia lebih bahagia hidup sendiri, jalan-jalan, fokus pelayanan dan gak mau menikah. Oh, tapi saya ragu, apakah mungkin Tuhan memang memanggil seseorang untuk tidak menikah? Atau itu cuma bentuk ketakutan yang disamarkan? Oh, silakan Pendeta dan Ibu. Ada dua kemungkinan, ya. Mungkin saja dia mempunyai karunia, yaitu karunia selibacy, ya, yaitu karunia untuk tidak menikah, sama seperti Rasul Paulus, ya, ataupun Yesus, ya, dan ataupun banyak para imam-imam daripada gereja-gereja tertentu atau para suster-suster yang memang mengambil keputusan untuk tidak menikah, ya. Tetapi ada juga yang harus diingat, apakah mungkin itu hanyalah untuk sekedar menutupi, ya, oleh sebab tidak dapatkan orang yang cocok, ya. Kenapa? Oleh sebab ternyata ya, di biara-biara ini kadang-kadang ada satu hubungan-hubungan yang hubungan-hubungan rahasia yang tidak tepat, ya.
itu harus kita bisa menjadi pertimbangan juga ya. Jadi mungkin saja dia punya karunia selebesi ya, yaitu betul-betul dia melayani sepenuhnya dan tidak terganggu ya. Atau mungkin oleh sebab dia mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu atau takut dan sebagainya. Kalau itu oleh sebab alasan yang kedua ya, maka sebetulnya dia kepengen untuk menikah tetapi ada kekhawatiran, cemas, ada mental problem dan sebagainya. Mungkin itulah yang harus diatasi lebih dahulu, yaitu diobati, minta counseling kepada pendeta ya, kemudian banyak membaca, kemudian melihat bagaimana berkat-berkat daripada pernikahan dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya keluarga artinya keadaan keuangan sudah mapan ya, Anda seorang laki-laki, maka Anda juga akan bisa menikmati kebahagiaan dengan mempunyai seorang istri asal dapatkan seorang yang tepat, cocok, yaitu yang Anda dapat cintai, yang mencintai Anda, seorang yang sama-sama satu iman ya, dan tidak banyak mempunyai perbedaan. Baik, terima kasih banyak ya. Ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya dan pasangan saya sudah pacaran hampir 7 tahun. Kami sering berdebat soal menikah, karena dia ingin menunda terus dengan alasan belum siap mental dan finansial. Sementara saya merasa hubungan kami stagnan. Apakah wajar jika saya mulai mempertanyakan kelanjutan hubungan ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, itu adalah satu hal yang wajar ya. Tetapi jangan sampai masa yang 7 tahun itu dibuang percuma ya, dibuang percuma. Jadi lebih bagus Anda mempunyai suatu ketegasan ya. Dan mungkin perlu counseling daripada orang yang bisa memberikan pandangan ya. Counseling apakah itu pendeta ya, yang banyak menguasai mengenai masalah-masalah seperti ini ya. Jadi counseling misalnya kepada Leo Sumampau yang banyak pengalaman dengan obsesi hati, jadi bisa memberikan bimbingan-bimbingan. Ya. Jadi atau psychologist ya, saya maksudkan adalah Christian psychologist ya. Sebab psikologis itu juga ada yang macam-macam yang bisa memberikan anjuran yang tidak sesuai dengan prinsip kekristenan ya. Jadi perlunya counseling, perlunya bimbingan, perlunya banyak berdoa supaya kemudian coba lihat juga melihat apa yang menjadi objection itu apa, penghalang itu apa. Misalnya takut masalah biaya. Oke, ini kalau bisa dibikin perhitungan, dia kerja, Anda kerja ya. Jadi dengan demikian maka kebutuhan apa yang dibutuhkan keluarga itu dapat terpenuhi ya. Takut untuk punya anak ya, itu tidak perlu harus dikhawatirkan. Setiap anak itu mempunyai rezekinya sendiri selama ya kita masih mempunyai waktu untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Jadi coba lihat ya apa yang menjadi penghalang, kemudian atasi bersama-sama sehingga akhirnya melihat bahwa itu yang ditakuti itu tidaklah harus ditakuti. Ya, sebab 7 tahun is a long time. Kalau tidak mempunyai rencana, itu akan door and door begitu, hidup terpisah 7 tahun. Dan itu menyia-nyiakan waktu wanita. Betul. Oke. Baik, terima kasih. Itu betul sekali ya. Karena saya juga punya teman yang memang mempunyai hubungan berpacaran dengan pasangannya itu ya bisa 9 tahun, 10 tahun mungkin. Tapi akhirnya kandas begitu aja, rasanya aduh sayang banget ya. Dan memang yang dirugikan pihak wanita lebih-lebih ya, karena usianya bertambah terus. Dan saya setuju itu buang-buang waktu. Betul. Ya silakan. Pihak wanita, karena kita pikir bahwa wanita kalau sudah umur 35 tahun bagaimana mau melahirkan, itu banyak sekali komplikasinya. Jadi memang wanita yang banyak bisa dirugikan. Semoga ini bisa diatasi. Baik. Oke, baik Pendeta dan Ibu. Nanti pertanyaan berikut ini menarik ini. Saya laki-laki umur 25 tahun sedang merintis usaha sendiri.
Saya takut menikah karena merasa belum mampu membahagiakan pasangan saya secara materi. Tapi orang tua mulai menekan supaya saya cepat nikah. Apakah menikah itu harus tunggu kaya dulu? Oh iya. Silakan dari Ibu. Jawabnya adalah tidak. Ya. Ada Presiden Soekarno dalam buku Marhaen, bukan di bawah bendera revolusi. Saya ingat tebal sekali itu buku. Saya pernah penyanyi buku itu. Kemudian dia katakan begini, kalau Marhaen sudah jatuh cinta kepada Sarinah, tidak perlu harus tunggu punya gedung ya untuk menikah. Karena kalau ada sudah gubuk, kemudian sudah tikar, sudah cukup lah. Tetapi sesudah itu sama-sama mengembangkan akan kehidupan berumah tangga, makin lama makin berkembang. Jadi pada saat kami menikah, kami belum punya rumah, kami tinggal di apartemen di Andrews University. Okay. Married couple punya apartemen. Ya, kemudian datang ke kampus Universitas Advent Indonesia, kami tinggal di rumah daripada lembaga ya. Begitu juga di divisi, tapi di Amerika kami harus beli rumah sendiri ya. Jadi sekarang kami punya rumah ya. Jadi poinnya adalah kita bisa mulai dengan sederhana, tidak perlu harus kaya, tetapi yang penting akan ada penghasilan untuk dapat hidup bersama-sama. Kan untuk makan biaya tidak banyak ya. Jadi diperlukan pengembangan bersama-sama, makin lama makin maju ya. Jadi tidak perlu harus tunggu kaya sebelum menikah. Betul. Justru dengan menikah ada dukungan ya, lebih semangat lagi ya. Dan kita juga melakukan yang sama ya. Kita dulu menikah ngontrak dulu, mana pernah. Jadi saya setuju jawabannya. Betul, baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya perempuan 24 tahun dan sedang melayani aktif di gereja. Banyak orang bilang kalau saya harus fokus dulu pada pelayanan dan jangan buru-buru menikah. Tapi di sisi lain saya rindu punya keluarga sendiri. Apakah keinginan itu egois atau justru bagian dari rencana Tuhan? Silakan Pendeta dan Ibu. Itu bukanlah sesuatu perkara yang egois ya. Umur 24 sudah harus bisa bisa membuat suatu perencanaan ya. Bukan berarti bahwa menikah umur 24 atau 25 ya. Penelitian menunjukkan bahwa yang menikah bahagia itu umurnya di atas 25 tahun lebih bagus. Ya, di atas 27 ya. Kenapa? Frontal lobusnya sebab dia punya lobus frontalisnya sudah lebih stabil ya. Jadi tetapi pergaulan itu penting ya. Kami mulai bergaul umur 24 ya. Ya, tetapi kami menikah umur 31. Ya. Jadi 7 tahun kemudian, 7 tahun kemudian ya. Jadi tetapi kita sudah punya perencanaan ya, perencanaan untuk hidup bersama-sama. Ya, jadi kembali ya, itu bukan satu perkara yang egois dan bagus untuk kebutuhan Anda ya, bahwa bergaul dengan seorang calon dan juga untuk pelayanan itu satu hal yang bisa berjalan bersama-sama. Bahkan Anda bisa mengadakan pelayanan bersama-sama, dan itu adalah satu hal yang sangat sehat ya. Waktu kami berpacaran dulu sama-sama melawat. Sama-sama melawat ya. Kemudian bisa berikan pelajaran Alkitab, kemudian beliau memberikan kesehatan. Ya. Jadi itu adalah satu tim yang bagus ya. Jadi itu tidak mementingkan diri, tidak egois, tetapi berencanakan bersama-sama dan melihat bagaimana kita cukup compatible ya, cukup padan ya dalam hidup bersama-sama. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Nah, pertanyaan berikutnya ini lucu nih. Jadi saya mau baca nih pertanyaannya. Lupa nikah sih enggak, Pendeta dan Mem. Tapi uang nikahnya ini loh, bagaimana ya? Silakan Pendeta. Iya, gampang saja. 2 poin ya. Perlunya menabung ya. Yang kedua,
Oke. Tidak usah Tidak terlalu perlu harus besar-besar mewah. Tidak perlu harus mewah. Banyak orang-orang yang tertentu yang mau kalau pernikahan itu besar Sampai berhutang. sampai berhutang dulu ya, berhutang dulu baru artinya bisa menikah ya. Kemudian tidak perlu harus besar ya. Ada pernikahan misalnya di gereja, kemudian pestanya di samping gereja, ya. Dan potluck lagi. Atau mungkin potluck. Jadi semua orang bawa makanan. bawa makanan, ya, oleh sebab dia sangat sederhana, ya. Tetapi dari sesuatu yang kecil, ya, itu bisa meningkat bersama-sama, berjalan bersama-sama, saling mendukung bersama-sama, sampai akhirnya ya, bisa mempunyai perekonomian yang jauh lebih bagus, ya. Jadi hindarkan dengan pemikiran kalau pesta nikah itu harus besar. Besar-besaran. Yang penting adalah apa yang terjadi sesudah pernikahan. Ya. Banyak orang menyediakan waktu untuk wedding, tapi tidak menyediakan waktu untuk dia marriage. Itu yang sering jadinya kecewa, ya. Dipentingkan yang tidak perlu dipentingkan, atau yang minimal harus hanya dipentingkan. pesta, ya, dipikirkan pesta dan lupa kehidupan berumah tangga. Tapi memang hasil pengamatan saya sih, pertanyaan ini nih sangat relevan di anak muda sekarang. Saya sekali. mengamati pertanyaan inilah yang sering timbul. Iya. Ya. Betul. Jadi mereka tuh merasa uangnya nggak ada gitu. Belum cukup gitu. Nah, kata cukup ini kan sangat-sangat ini ya, bias ya sebenarnya. Sangat apa ya, nggak subjektif. Kata cukup ini kan nggak ada gimana ya. Nggak ada yang sudut cukup pandangnya untuk tiap orang segala berbeda sesuatu. gitu. Nah, saya terus terang suka kasih masukan juga kepada anak-anak muda. Dan kadang pengalaman kami berdua kami share. Kata cukup kalian ini bagaimana ini? Ini kan sangat-sangat ini kan. Jadi ini mudah-mudahan banyak orang muda ya yang sudah berpacaran dan sudah memang seharusnya masuk ke jenjang pernikahan, mendengar jawaban dari pendeta dan Ibu Kuntaraf nih, ini suatu jawaban yang sangat baik ya. Karena sering melihat orang-orang pestanya mewah dan segala macam, jadi rasanya malu mungkin ya kalau pesta sederhana ya. Bahkan saya sering sekali mengatakan kepada mereka, ini kita bukan berbahagia di atas kesusahan orang lain ya, bahwa banyak sekali pesta yang meriah dan mewah, kita udah tahu lah banyak ya. Tetapi dia berakhir dengan perceraian, menikah baru 1-2 tahun dan bercerai. Sedih sekali ya. Jadi sedih. Jadi saya setuju, bukan banyak sekali orang menghabiskan waktu untuk persiapkan wedding ya, padahal setelahnya dia nggak persiapkan. Harus dipikirkan. Betul. Betul. Baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pendeta, ada paradigma tentang rezeki setelah menikah itu semakin deres. Gimana menurut pendeta? Silakan pendeta dan Ibu. Ya, paling sedikit kalau sudah menikah itu dia merasa tanggung jawabnya besar. Oleh saat tanggung jawabnya besar, maka dia akan lebih berusaha lagi untuk bekerja keras. Ya. Kalau masih sendiri, kan cukup sajalah ya. Hidup di satu kamar saja ya. Tetapi sesudah menikah maka ia mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, maka dia berusaha lebih besar. Itulah sebabnya kalau orang berusaha lebih besar, rezekinya pun lebih besar. Maka pendapatnya lebih deres. Iya, lebih deres. Jadi itu hal yang sangat penting. Saat yang sama ya, kita masing-masing mengetahui bahwa masing-masing itu ada punya rezeki ya. Tuhan itu ya selalu menjadi sumber rezeki. Jadi tambah anak ya, Tuhan akan menambahkan lebih banyak rezekinya ya. Kenapa? Oleh sebab orang tua pun akan bertanggung jawab lebih besar juga dalam mencari rezeki ya, berusaha dengan lebih keras. Jadi dan juga bukan hanya usaha satu orang, tetapi usaha dua orang ya. Terima kasih. Dan Ibu. Nah, pertanyaan berikut juga cukup menarik nih bagi saya ya. Pertanyaan sebagai berikut. Saya seorang wanita yang sudah mandiri dan cukup umur untuk menikah ya. Jadi dia sudah umurnya udah bisa menikah. Tapi masalahnya belum ada orang yang mendekati saya. Apakah saya harus menunggu? Ini gimana nih pendeta dan Ibu? Kan
Tadi sudah kita kasih tips ya, bagaimana kita harus pergi aktiflah di gereja, pergilah ke retreat, jangan tunggu-tunggu aja di rumah. Jadi jangan menunggu di rumah, Pasif, ya. Jangan menunggu pasif, tetapi tetap dalam beberapa hal. Yang pertama, kita harus banyak berdoa. Minta pimpinan Tuhan, ya. Kemudian giat dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan, ya. Dan kalau perlu mengadakan perkenalan dengan online, online dating. Online dating, ya. Tetapi online dating itu Anda harus selalu ingat bahwa faktor iman itu sangat penting, ya. Jadi dengan demikian sudah banyak persamaannya kalau sudah punya iman yang sama, oke? Kemudian jangan lupa, jangan hanya menulis, ya, kadang-kadang hanya menulis tetapi tidak lihat wajahnya, ya. Jadi perlu lihat wajahnya dan perlu adanya video call, terus ada kesempatan untuk bertemu, ya. Dan sesudah itu baru mengadakan komitmen sesudah mengenal dia dengan lebih banyak. Jadi jangan baru saja masih online sudah langsung pacaran, artinya baru kenalan. Dan tidak lihat muka itu sangat wajahnya, bahaya sekali. Apakah dia itu hitam, apakah dia itu bagaimana, kita tidak tahu. Apa dia orang tua atau begini? Iya, kadang-kadang kakek kan bisa saja dia menyamar seperti gadis, ya, melalui online. Jadi harus berhati-hati dengan pacaran online, tetapi banyak berdoa dan tetap membuat diri Anda cukup available, cukup menarik, ya. Dalam tingkah laku ataupun dengan pakaian dan sebagainya yang bisa menimbulkan kerinduan orang untuk mendekati. Dan kalau seandainya semua ini tidak berhasil, ya, mungkin juga Anda mempunyai karunia selebasi. Ya. So, banyak orang yang mempunyai karunia selebasi, dia bisa hidup sendiri dan dia akan melayani, ya, dengan lebih baik oleh sebab dia tidak terganggu oleh masalah keluarga. Oke, baik Pendeta dan Ibu untuk jawaban-jawabannya, dan luar biasa, ya. Tidak terasa kita sudah berada di akhir program kita pada malam hari ini. Jadi oleh karena itu silakan Pendeta Kuntaraf untuk closing statement-nya. Ya, jangan lupa menikah. Jadi kalau Anda sudah mengenal seseorang kemudian sudah berpacaran dan sebagainya, jangan lupa untuk merencanakan pernikahan, ya. Apalagi sudah dapatkan seorang yang cocok, yang seiman, ya, dan sebagainya, ya. Masalah-masalah itu selamanya ada tetapi dapat dipecahkan bersama-sama. Sebab dua orang memecahkan masalah lebih bagus daripada hanya satu orang saja. Dan ada banyak berkat daripada pernikahan, ya. Jadi berkat-berkat itu Anda dapat nikmati, sebab itu jangan lupa menikah. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baik, sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi di Obsesi Hati, supaya anak-anak kami ataupun cucu kami jangan lupa menikah. Kami telah memberikan beberapa prinsip, dan biarlah ini menjadi pegangan mereka masing-masing, sehingga akhirnya mereka dapat menemui calon life partnernya dan bisa bersatu dalam pernikahan dan menjadi suatu saksi bagi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, demikianlah akhir dari episode kita kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasan yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat ya bagi pasangan-pasangan yang memang sudah saatnya masuk ke jenjang pernikahan ya. Betul. Dan juga kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan episode kali ini, kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat buat saudara semua. Kepada teman-teman kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras memandu acara ini dari awal hingga akhirnya, terima kasih atas usaha yang telah dilakukan. Dan akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia.
televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.